Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bergabungnya untuk kelas manajemen keuangan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke kampus kita tercinta untuk menjalani belajar mengajar seperti sebelumnya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang pemenuhan kebutuhan dana. Pemenuhan kebutuhan dana yaitu terdapat beberapa, yaitu pembelanjaan parsial atau yang disebut dengan partil, dan kedua yaitu pembelanjaan total. Pembelanjaan parsial merupakan cara pemenuhan kebutuhan dana yang berdasarkan pada perputaran dan terikatnya dana pada masing-masing aktiva secara individual. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan menurut pembelanjaan total yaitu cara pemenuhan kebutuhan dana yang berdasarkan pada perputaran dan terikatnya dana pada kelompok aktiva secara keseluruhan. Jadi antara pembelanjaan parsial dan pembelanjaan total yaitu perbedaannya pada perputaran kebutuhan dana yang dari individu dan dari kelompok. Itu perbedaannya. Kalau total itu dari kelompok. Pedoman pemenuhan kebutuhan dana berdasarkan pembelanjaan parsial akan kita jelaskan, yaitu aktiva lancar sebaiknya dibelanjai dengan hutang jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih pendek dari terikatnya dana dalam aktiva lancar. Jadi kalau dana parsial itu jangkanya jangka pendek. Yang kedua, aktiva tetap yang berputar sebaiknya dibelanjakan dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Jadi terdapat yang namanya pembelanjaan parsial, terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap. Dan aktiva tetap yang tidak berputar sebaiknya dibelanjakan dengan modal sendiri. Kalau yang tetap itu berputar dibelanjakan dengan hutang jangka panjang. Sedangkan untuk pembelanjaan total, modal yang bersifat permanen sebaiknya dibelanjakan dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Sedangkan untuk yang modal yang bersifat variabel atau berubah-ubah sebaiknya dibelanjakan dengan hutang jangka pendek, karena di situ terdapat bersifat variabel atau modalnya berubah-ubah atau tidak pasti. Itu dengan dibelanjakan dengan hutang jangka pendek. Untuk mendapatkan nilai optimum yaitu terdapat jangka waktu kritis atau yang disebut JWK, yaitu jangka waktu yang menentukan kelompok modal mana yang dibelanjai dengan hutang jangka panjang dengan dibelanjai hutang jangka pendek. Jadi P1 dikurangin PC dibagi PK kurangin PC dikali jumlah hari dalam setahun, yaitu 365 hari. Jadi di mana P1 adalah tingkat bunga dalam persen dari kredit jangka panjang, sedangkan PC adalah tingkat bunga jika menyimpan di bank. Sedangkan untuk PK adalah tingkat bunga dari kredit jangka pendek. Untuk pembagian kelompok yaitu memberikan modal lagi, yaitu golongan pesimis tulen.
yaitu golongan ini menghendaki adanya kepastian atau jaminan yang cukup besar untuk modal yang diberikan atau ditanam. Sedangkan untuk pesimis biasa itu golongan orang-orang yang pada dasarnya dalam pesimis bawaan, tetapi karena tertarik oleh gelombang konjungtur yaitu yang baik, maka hal ini berani bertaruh penanaman modal. Jadi di situ terdapat orang-orang yang pesimis dari bawaan tetapi terseret oleh konjungtur yang baik, maka terdapat keberanian untuk menanamkan modal. Jadi di situ terdapat orang-orang yang dari bawaan itu membawa jiwa pesimis dan ikut tertarik dalam penanaman modal. Jadi di situ terdapat keberanian. Untuk optimis tulen, yaitu golongan optimis tulen, tadi pesimis dan sekarang optimis. Golongan orang-orang yang pada dasarnya adalah pesimis bawaan yang berani menanggung resiko yang besar, asal mereka melihat adanya kemungkinan pendapatan keuntungan yang besar. Sedangkan optimis biasa, golongan yang kadang-kadang pesimis, dan golongan ini merupakan golongan optimis bawaannya, tetapi karena kerugian konjungtur yang buruk atau karena telah banyak menderita kerugian sehingga mereka lebih hati-hati dalam menanamkan modal. Jadi di situ terdapat dua sifat, yang pesimis dari bawaan tetapi dia berani menanggung risiko yang akan menimpanya demi keuntungan yang besar. Sedangkan untuk yang pesimis biasa itu dia sebenarnya mempunyai jiwa optimis, tetapi karena banyak kerugian sebelumnya, maka dia akan lebih hati-hati dalam menanamkan modal karena punya riwayat sebelumnya pernah ada kerugian gitu. Untuk keputusan dari dua tadi, yaitu kelompok modal yang memiliki jangka waktu kebutuhan lebih dari jangka waktu kritis sebaiknya dibelanjai dengan hutang jangka panjang. Sedangkan kelompok modal yang memiliki jangka waktu kebutuhan yang kurang dari jangka waktu kritis sebaiknya dibelanjakan dengan hutang jangka pendek. Di sini terdapat contoh soal atau contoh latihan, yaitu PT Tekano Cake dan Bakery membutuhkan modal kerja selama 1 tahun untuk beroperasi sebagai berikut. Kebutuhan A, B, C, D, E itu memiliki kurun waktu yaitu untuk menyelesaikan kebutuhan atau proyek tersebut adalah untuk misalkan A, yaitu kebutuhannya membutuhkan waktu 90 hari dan jumlah biaya atau dana yaitu 4 juta dan seterusnya. Kebutuhan modal tersebut dapat dibelanjai dengan hutang jangka panjang dengan tingkat bunga 10% atau kredit jangka pendek dengan bunga 15% dan tingkat bunga simpanan yaitu 5%. Berdasarkan data tersebut tentukan besarnya modal optimum dan biaya bunga serta bukti bahwa sistem pembelanjaan total lebih efisien dibandingkan sistem pembelanjaan parsial. Jadi membuat tabel seperti ini ya, bahwa kelompok modal A, B, C, dan E dan lain sebagainya, dan diikuti oleh kebutuhan hari dan kebutuhan
yaitu dari masing-masing tadi, yaitu 4 juta, 8 juta, 6 juta, dan lain sebagainya. Dan untuk modal pertama, Anda harus menyusun kelompok modal sampai ke E, yaitu ada 5, A, B, C, dan E ada 5, itu disusun sampai kelompok kelima berarti ya. Itu kebutuhan pertama adalah 4 juta. Kebutuhan modal pertama adalah 4 juta. Anda harus bermodal untuk pertama itu berapa? Misalkan di sini ada 4 juta dan seterusnya juga 4 juta, A sampai E 4 juta. Jadi untuk sisanya adalah untuk proyek A atau kebutuhan A adalah 0, 4 juta kurang 4 juta itu. Sedangkan untuk B adalah 8 juta kurangin 4 juta adalah 4 juta. Dan seterusnya sampai kelompok kedua. Untuk proyek A adalah sudah habis, sedangkan proyek B atau kebutuhan B masih mempunyai sisa yaitu 4 juta. Misalkan kita tetapkan pada nilai 1.500.000, yaitu semuanya 1.500.000, yaitu 4 juta kurang 1.500.000 sama dengan 2.500.000 dan lain sebagainya. Untuk yang D adalah habis karena 1.500.000 dikurangi 1.500.000 adalah 0. Untuk kelompok A dan seterusnya itu hampir sama. Jadi kita harus menghitung nilai JWK adalah 0,1 tadi dari 10% dari tingkat bunga jangka panjang, 10% dikurangin ini bunga simpanan dibagi 0,15, yaitu 15% dari bunga kredit jangka pendek dengan bunga 15% itu. Jadi dikali 165 hari sama dengan 180 hari. Jadi modal yang dibelanjakan dengan hutang jangka panjang adalah kelompok 1 adalah 4 juta, kelompok 2 adalah 1.500.000 dan lain sebagainya. Di total sampai modal kelima sama dengan 9 juta. Maka penghitungan biaya bunga modal 1 tadi 10% dikali 4 juta sama dengan 400. Sedangkan untuk modal 2 terdapat bunga pinjaman, bunga simpanan itu dihitung, yaitu 10% dikali 150 dikali 1.500.000 sama dengan 150. Untuk yang bunga simpanan 5% dikali 1.500.000 dibagi 365 dikali 90 sama dengan 36.986. Maka di total 150 dikurangi 36 tadi, yang ini sama dengan 113.014. Sedangkan untuk modal 3 sama juga, tetapi di sini dikali hari tadi. Yang pertama dikali 90 tadi, 90 hari ini. Jadi di sini pengurangannya tergantung mana yang habis duluan. Nah, kalau ini 365 dikurangi 183 karena di sini 183. Nah, seperti ini kita menentukan. Nah, 365 dikurangin 90 dikurangin 92 sama dengan 183 tadi. Tuh, dan seterusnya.
maka total biaya parsial sama dengan 676.028 rupiah. Sedangkan untuk untuk jangka yang total ini yang total, ini yang total. Kalau yang mencari yang parsial yaitu nilai A, kebutuhan A sampai E 15 tadi dibagi 365 dikali 90, jadi dikali per hari di sini dan dikali kebutuhan 4 juta, 8 juta dan lain sebagainya, total 957.534. Maka biaya pembelanjaan total sebesar 600 tadi lebih kecil daripada pembelanjaan parsial sejumlah 900 ini. Maka sistem pembelanjaan total terbukti lebih efektif. Ini terdapat soal, silahkan nanti dikerjakan, caranya juga sama. Ini sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan didiskusikan di Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.